salah satu bentuk kebudayaan itu adalah ketika kita mengasah pikiran-pikiran, mengasah daya nalar kritis kita, bahwa sikap kritis itu ekspresinya bisa bermacam-macam. Maka siang hari ini kita akan mencoba mengekspresikan kebudayaan kita. Dan ya kalau bahasa Jawanya saya itu gak nyaman di sini. Karena levelnya itu. Kasus korupsi kuota haji tambahan 2024 menyeret mantan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gus Yakut menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Merah Putih Jakarta, Jumat lalu, 30 Januari 2026 pemirsa, dan Gus Yakut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan atas dugaan kasus korupsi tersebut. Membahas terkait juru bicara ex-Menak Yakut yang mengungkap pembagian kuota haji tambahan 2024 atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo, kita akan merangkumnya melalui laporan dari rekan Rifki Ibnumasi, wartawan Tribun News Depok yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Rekan Rifki Ibnumasi, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Depok, Jawa Barat, kasus korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 memang menjadi ramai diperbincangkan publik usai ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka. Pada Jumat kemarin, Gus Yakut juga telah memenuhi undangan KPK untuk dimintai keterangan sebagai kapasitasnya sebagai saksi untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan atas kebijakannya. Kasus korupsi kuota haji 2024 ini memang kaitannya erat dengan pembagian kuota haji tambahan, di mana pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20.000. Namun dalam kebijakannya, ex-Menak Gus Yakut membagi dengan porsi 50% atau 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji plus. Hal tersebut akhirnya dipersoalkan karena diduga menyalahi undang-undang hingga mengakibatkan Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pembagian kuota haji. Meski demikian, ada hal menarik di mana juru bicara ex-Menak Yakut, yakni Ana Hasbi, menegaskan bahwasannya kebijakan yang dilakukan oleh Gus Yakut tersebut sebelumnya atas pengetahuan dari Presiden RI saat itu, yakni Joko Widodo atau Jokowi. Tak hanya itu, Ana juga menegaskan sebelum kebijakan tersebut diambil terkait pembagian kuota haji tambahan reguler dan haji plus telah diadakan pembahasan yang cukup panjang baik dengan pimpinan maupun dengan DPR RI. Untuk itu Ana memberikan penegasan kebijakan terkait haji memang bukan kebijakan yang sederhana, yakni cukup rumit. Untuk itu Ana bahkan menuliskan buku putih kuota haji tambahan 2024, di mana dalam buku tersebut juga dibahas seluk-beluk terkait dengan kuota haji tambahan 2024, di mana buku tersebut juga masyarakat dapat mengaksesnya langsung untuk melihat bagaimana kuota tambahan haji 2024 secara kebijakan diambil. Demikian rekan Justina yang bisa saya sampaikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Ada pemimpin yang nyuruh korupsi dan tidak ada kan, memang tidak ada yang melakukan korupsi itu. Gitu. Tapi kebijakan ini dulu diketahui oleh Pak Jokowi. Pasti nggak semua juga kan gini. Yang saya tulis di dalam buku putih itu tuh betapa pengambilan keputusan 10.000 haji reguler itu dilakukan dengan melalui proses yang panjang. Kalau misalnya kita mau sederhana kan, begitu dikasih pada bulan Oktober kita bagi aja langsung. Itu kalau misalnya kita ada sifatnya top down. Tapi ini kan tidak. Ada diskusi, ada 2 kali raker dengan DPR, ada simulasi negosiasi dengan Saudi. Dan barulah
akhirnya tercapai kesepakatan di Januari 2024. Ada proses yang panjang gitu ya untuk memperjuangkan haji kuota yang maksimal gitu. Jadi itu yang ingin saya ceritakan di buku ini. Ibu, kalau melihat konstruksi hukumnya ini kan banyak kejanggalan ya dari pihaknya. Apakah ini artinya kasus politiknya itu lebih dominan? Kayaknya saya sependapat dengan Pak Yai Sastro memang. Karena memang kalau dari segi hukum kita sudah berkonsultasi ya, menurut Pak Prof Budi juga tadi begitu. Dan kalau kalian misalnya Prof Mahfud juga bilang begitu gitu kan, ada profesor dari tata negara dari UGM juga bilang juga ya kan pasal 9 itu jelas ada buat kuota tambahan. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan di para ahli hukum sendiri gitu. Jadi ya kalau bukan hukum berarti ya tadi seperti yang Pak Yai bilang tadi, jadi begitu. Siap. Oke, Jadi pertama-tama salah satu bentuk kebudayaan itu adalah ketika kita mengasah pikiran-pikiran, mengasah daya nalar kritis kita, bahwa sikap kritis itu ekspresinya bisa bermacam-macam. Maka siang hari ini kita akan mencoba mengekspresikan kebudayaan kita. Dan ya kalau bahasa Jawanya saya itu ganyang lah di sini. Jadi karena rektornya itu siapa yang melakukan itu? Yang menteri sebagai kepanjangan tangan presiden. Itu adalah konteks yang namanya sebagai pembantu. Jadi pertama-tama salah satu bentuk kebudayaan itu adalah ketika kita mengasah pikiran-pikiran, mengasah daya nalar kritis kita, bahwa sikap kritis itu ekspresinya bisa bermacam-macam. Maka siang hari ini kita akan mencoba mengekspresikan kebudayaan kita. Dan ya kalau bahasa Jawanya saya itu ganyang lah di sini. Jadi karena rektornya itu Siapa yang melakukan itu? Yang menteri sebagai kepanjangan tangan presiden. Itu adalah konteks yang namanya sebagai pembantu. jadi pertama-tama Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.